سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا ورزقا فهما وعملا متقبلا. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadilnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah Allah sehingga kita semua bisa beristiqomah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita amalkan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu alhamdulillah beres ya memandikan jenazah. Insyaallah untuk pagi ini yaitu bagaimana cara mengkafani atau membungkus jenazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamati wa nabi asrarihi. Al-babu salis, bab ketiga, fil akfani, yaitu tentang mengkafani atau membungkus mayit. Wal aslu fi hadzal bab, asal dasar dalam ini bab itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafana fi salasati aswabin bayda sahulailatin laisa fiha qamisun wala amamatun. Sesungguhnya Rasulullah SAW yaitu ketika meninggal beliau dikafani yaitu dengan tiga kain kafan yang berwarna putih, namanya sulaman ya. Kemudian dan tidak ada di baginda Rasul itu pakai gamis atau selendang yang lain, cukup dengan yaitu kain kafan yang tiga tadi. Wa kharaja Abu Dawud an Laila binti Qaifah as-Saqafi qalat. Kemudian yang dikeluarkan hadis tadi itu dari Imam Abu Dawud. Kemudian ada juga jalur dari siapa? Laila binti Qaif as-Saqafi, yang mana beliau berkata, kuntu fiman ghasla Ummi Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awala ma'afani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-huqqu summa dara'a summal khimara summa malhafata summa adrajtu ba'da fisaubil akhir. Bukti saya ketika memandikan siapa? Yaitu Ummi Kulsum, putrinya baginda Rasulullah SAW, yang mana bukti pada awal ketika mau memandikan Ummi Kulsum, saya diberi oleh baginda Rasulullah SAW pertama yaitu sarung, kedua jubah, kemudian kerudung, kemudian kain penutup. Kemudian pun kami tutupi sesudah di atas pakaian yang lain. Jadi intinya kalau yang kedua itu yaitu terutama untuk perempuan, kedua menjaga suka ada yang wasiat gitu ya. Pengen pakai misalnya baju yang biasa atau yang pakai selendang yang biasa dipakai ibadah namanya. Nah, itu bagaimana, apakah boleh? Paling merujuk kepada hadis yang kedua. Itu seandainya kalau ada yang wasiat gitu. Misalnya yang bagusnya yang mana? Yang pertama yaitu tidak ada kain yang lain, bagusnya tetap sempurna khusus kain kapan gitu. Tidak ada wasiat begitu. Tapi kalau seandainya tetap pengen ada saya pakai sorban karena ini sorbannya sering dipakai ibadah, makanya pengen ketika meninggal dipakaikan, apakah boleh? Itu merujuk kepada hadis yang kedua itu membolehkan. Qalat, kemudian kata itu Laila, wa Rasulullah SAW jalisun indal babi ma'hu akfanha yanawaluna sauban. Kemudian kata Laila, Rasulullah SAW pun duduk yaitu di dekat pintu bersama Rasulullah SAW itu, yaitu beliau membawa kain kafan dan mengenakannya atau memberikan kepadaku yaitu satu per satu. Jadi sudah pakai yang tadi, kemudian diberikan
kain kafan satu persatu oleh siapa? Baginda Rasulullah kepada itu Laila. Paminal ulama min ahadi bidohil hadain asarain. Kemudian ulama yang mengambil dalam dohil dua hadis tersebut faqala yafinur rajul bisa sati aswad wal mar'atu bi khamsatil aswad. Jadi ketika mayitnya laki-laki itu dikapani dengan 3 lapis kain dan perempuan 5 lapis kain. Wabi qala Syafi'i wa Ahmad wa jamaah, itu dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan segolongan ulama fikih yang lainnya. Wa qala Abu Hanifah, kalau pendapat Abu Hanifah, aqallu ma takfinu fihi al-mar'ah salah satu aswab wa sunnatu khamsatu aswab wa aqallu ma yakfinu fihi rajul saubani wa sunnatu fi salah satu aswab. Kalau pendapat Abu Hanifah itu paling sedikit perempuan itu 3 lapis kain, ngan lebih bagus atau sunatnya 5 kain. Nah, kalau sedikit untuk mayit laki-laki itu 2 kain dan sunatnya itu 3 kain. Ini menjaga untuk ke misalnya darurat. Tapi kalau dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan lain-lain spesifik, jadi harus begitu. Jadi intinya laki-laki 3, perempuan 5. Kalau pendapat Abu Hanifah itu bahasanya sunat yang 3-5 itu. Kalau misalnya perempuan itu baik sedikit ya 3, laki-laki 2. Wara Malik annahu la hadda fi dzalika. Pendapat Imam Malik memandang dari perkara tersebut itu, kata beliau itu tidak ada batasan atau tidak jumlah. Wa nau yajzi saubun wahidun fihi ma illa anu yustahabul witri. Sesungguhnya itu cukup cuma 1 kain pun, baik mayit laki-laki ataupun perempuan, kecuali itu kalau misalnya mau 3 atau 5 itu bahasanya dianjurkan dengan bilangan witir. Itu pendapat dari Imam Malik. Wasabu ikhtilafi fi tauqiti ikhtilafu fi mafhumi hadda asrain. Paman fahama minhuma al-ibahata lam yaqilu bi tauqiti illa anau istahabul witro li itfaqihima fil witri. Terjadinya perbedaan pendapat terutama untuk menentukan jumlah bilangan kain tersebut itu memahami dalam 2 hadis tadi yang sudah disebutkan. Kalau memahaminya bahasanya mubah, maka tidak ada batasan jumlah, kecuali bahasanya anjuran untuk bilangan witir untuk mencukupi baik mayit laki-laki ataupun mayit perempuan dalam bilangan jumlah. Walam yufariqu fi dzalika bainal mar'ah wa rajul, sehingga tidak dibedakan baik laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada bilangan jumlah kalau seandainya memandang dalam hadis tersebut itu sebuah mubah gitu ya, jadi berlebihan. Kalau seandainya kita memandangnya wa ka'anu fahama minhum al-hibah ila bitauqid fa in fahama minhum syar'an li munasabati li syar'i wa man fahama min al-adadi anu syar'u ibah qalat bi tauqid imma la jatil wujub wa imma la jatil istihbabi. Jadi kalau kita memandangnya baik ulama dulu dan sekarang pun itu sebuah dalil 2 hadis tadi, maka kita pun akan menjadi sebuah kewajiban secara hukum syarat. Jadi secara hukum wajib itu jadi laki-laki harus 3, perempuan harus 5. Kalau kita memandang bahwa hadis tersebut adalah sebuah kewajiban atau sebuah perintah yang tidak mubah. Kulluhu wasi'un insyaallahu wa laisa fi syar'un mahdudun wa la'allahu taklifu syar'an fi ma laisa fi syar'un. Dan semuanya itu mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, dan secara hukum syara pun tidak ada batasan. Kalau misalnya membebani, itu bahasanya taklif ya, membebani kepada mayit, maka tidak 3 dan 5 pun tidak misalnya darurat ya, kainnya tidak ada, beli ke sana kemari tidak ada, cuma ada 1 kain. Kebetulan si perempuan ininya gimana, apakah harus tetap bisa dengan 1 kain kalau darurat. Tapi kalau seandainya persiapan sudah agama, itu gunakanlah, yaitu tadi laki-laki 3, perempuan 5 gitu. Kalau misalnya ada, itu mah untuk menjaga kedaruratan saja. Qad kafana Mus'ab bin Umair
marah fakanu idza qatu biha rasul kharaja rijlahu wa idza qatu biha rijlahu kharajau rasul faqala Rasulullah qatu biha rasul waj'alu ala rijlaihi binal idkhir. Bukti dulu ada namanya sahabat Mus'ab bin Umair ketika terjadinya perang Uhud, beliau itu kan meninggal, kemudian dikafani ditutup, kata baginda Rasul tutuplah Mus'ab bin Umair, kemudian ditutup. Ketika ditutup itu ditutup si muka kelihatan kaki, kemudian ketika ditutup si kaki kelihatan muka. Kata baginda Rasul qatu biha rasul waj'alu, tutuplah terutama mukanya dulu, kemudian biarin lakinya dengan dadaunan pohon idkhir. Ini pun sebuah hadis, nanti sebetulnya di bawah kuburannya sebuah hadis pun itu menentukan tentang harus dibukanya terutama untuk ketika dikubur itu muka dan kaki ya. Nanti tapi itu mah diterangkan nanti lebih jelasnya pas bab menguburi mayit. Wattafaqu ala annal mayyiti yuqta rasa wa yatibu illal muharram idza mata fi ihrami fa innahum ikhtalafu fi. Sepakat para ulama sungguhnya mayit itu harus ditutup terutama ketika awal meninggal itu ditutup mukanya dan diberi sunatnya, yaitu sepakat itu diberi wangian. Maka suka ada kamper. Jadi tujuan kamper itu bukan ada sebagian yang mengatakan biar awet si mayit, bukan, tapi memberikan harum. Kalau misalnya sekarang zaman modern gimana pakai minyak wangi, ya nggak apa-apa pakai minyak wangi juga kan. Biasanya yang lebih awet itu pakai kamper gitu. Kemarin dulu ulama mengandaikan pakai daun bidara. Apa tujuannya? Kalau daun bidara itu diantaranya untuk menghilangkan hanyir. Ya, di samping mengharumkan, menghilangkan hanyir. Kan sekarang mah pakai sabun. Ya, kalau misalnya suka ada jadi suatu daerah kalau ada daunnya nggak apa-apa sih sebetulnya. Daun bidara juga terus ditambah sabun misalnya, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada daun bidaranya, maka cukup dengan yaitu sabun juga cukup gitu. Kalau misalnya tidak ada, kalau mau seperti para ulama tafaul misalnya, maka para sahabat daun bidara disediakan kamfer juga dihaluskan dulu untuk sebetulnya untuk sabun juga, nanti kan disatukan untuk mengharumkan. Kemudian idza mata fi rami fa innahu ikhtalafu fi. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama itu ketika ada salah seorang meninggal dalam keadaan ihram, itu ulama berbeda pendapat. Faqala Malik wa Abu Hanifah al-mahramu bi manzilati ghairu muhram. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah yang ihram pun sama derajatnya, sama dengan orang yang tidak ihram. Jadi artinya yaitu dikafani yang tadi, kemudian dimandikan, yaitu dikafani kayak tadi 3 dan 5. Wa qala Syafi'i, kalau pendapat Imam Syafi'i itu la yuqra ra'sul muharram idza matan wala yamassu thayyiban. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu tidak usah ditutup seperti orang yang biasa meninggal, dan tidak juga diberi wangian. Apa sebabnya? Nanti ada wasabu ikhtilafi mu'aridatil lil khusus, karena terjadinya perbedaan pendapat ulama itu karena ada kontradiksi terutama hadis umum dan hadis yang khusus. Amal khususu bahwa hadis Ibnu Abbas qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa qisatuhu rahilatahu famata wa huwa muharramun faqala kafinuhu fi saubain wa ghasiluhu bima'in wasidin wa la tukhammiru ra'sahu wa la taqrabuhu tayyiban fa innahu yubasu yaumal qiyamah yulabba wa amalu yulabba. Kata ada hadis khususnya yang mana hadis dari sumber sampai Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, didatangkan kepada baginda Rasulullah SAW seorang laki-laki, kemudian si orang laki-laki itu dalam keadaan ihram dan dilemparkan di unta. Ketika dilemparkan oleh unta, si laki-laki tersebut meninggal. Kemudian kata baginda Rasul, orang tersebut dan dengan 2 kain, kemudian mandikan dengan air dan pakai daun bidara, kemudian jangan ditutupi mukanya, dan kemudian pun jangan diberi wangi-wangian. Sesungguhnya beliau itu nanti di akhirat dibangunkan, yaitu dalam keadaan sedang bertalbiyah. Itu hadis khususnya
bagi orang yang melaksanakan apa ihram itu, walaupun tidak seperti praktek yang biasa, yaitu apa ditutup 3 kain 5 kain, kemudian yaitu apa tidak diberi wangi-wangian, maka apa hukumnya itu tidak apa yang ihram itu hadis yang masuk. Kalau misalnya tetap karena saya pengen lebih sempurna misalnya pihak keluarga, itu pun boleh, namun jalurnya kepada siapa tadi? Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau misalnya pengen seperti biasa tuh, wa amal umumu fahuwa ma warada minal amri bil ghusli mutlaqan faman khassa minal amwat al mahrum bi hadzal hadis kata sisi syuhada bi qati'uhu ja'ala hukma minhu alaihi salatu wassalam alal wahidi hukman alal jami'i. Yaitu kalau hadis umumnya yaitu perintah menghaduskan secara mutlak dan seperti mengkhususkan apa orang yang ihram itu seperti orang yang mati syahid. Kalau mati syahid itu tidak usah apa dimandikan, karena itu udah hadis surga, makanya tidak usah dimandikan, kemudian tidak usah dikafani, langsung sebegini itu tidak usah disolatkan karena beliau itu udah dijamin abadi surga, akhirnya cuma langsung dikuburkan. Yaitu dan dulu itu dalam keadaan apa tidak dilaksanakan itu karena dalam keadaan darurat, sehingga ada mengkhususkan hukumnya orang yang ihram pun sama dengan orang yang mati syahid. Dia tidak usah untuk apa pakaikan yang itu. Ada juga bimananya gini, maksudnya itu akan ada yang mati syahid pun yang dimandikan, ada yang mati syahid itu, maka yang ihram pun harus sama gitu. Memahaminya pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, artinya apa harus memakai yang tadi 3 lapis dan 5 lapis kain bagi perempuan. Wa qala la yuqtarasul mahram wa la yamassu thayyiban, sehingga sebagian ulama pun ada mengatakan tetap hampir sama dengan tadi pendapat Imam Syafi'i bahwasanya tidak usah ditutup orang yang meninggal ihram dan tidak usah dipakai wangi-wangian. Wa man dhahaba madhabal jam'i la madhabal istisna wa takhsis, sehingga ada juga melalui langkah dari mazhab kompromi, yaitu digabungkan beberapa hadis sehingganya itu tidak ada langkah pengecualian atau khusus. Sehingga kata waktu akan mengatakan sebuah para ulama hadisul arabi khassa bihi la yu'adda ilal ghairi, sehingga hadis tersebut itu khusus bagi orang Baduy sehingga tidak berlaku juga untuk orang lain, untuk sebagian para alim ulama. Jadi tetap kalau bisa, karena pertama ada hadis spesifiknya baik yang itu terutama yang ihram itu kalau misalnya di pelaksanaannya tidak sesuai tidak sama dengan yang biasa, itu pun tidak karena ada hadis yang spesifik. Kalau tadi kalau untuk bab kain minimal laki-laki itu 3 kain 3 lembar, kalau perempuan yaitu minimalnya 5 bukan minimal itu kalau bisa 5 lembar, itu secara kesempurnaan dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau misalnya ada 1 atau 2 sehingga bahasanya sunat yang 5 dan 3 itu pun tidak apa-apa, itu pengecualian untuk kecuali dalam keadaan darurat, itu tidak ada persediaan, baru bisa pelaksanaannya yang tadi itu. Jadi salnya dari 3 atau 5 lembar kain. Maaf barangkali ada pertanyaan masalah mengkafani mayit. Mas ada yang kentut lagi? Kenapa kain kafan itu nggak boleh dijahit? Nah itu diantaranya ada ya, diantaranya tidak boleh ada jahitan seperti baju. Apa tujuannya? Kalau dijahit itu seperti baju itu, jadi makanya dianjurkan tidak ada jahitan kecuali darurat. Darurat itu mayitnya besar, si kainnya kecil, itu bisa ya. Kalau bungkusnya tidak cukup disabung kecuali darurat. Tapi kalau misalnya kainnya benar udah lebar, bisa menutupi, itu tidak boleh dijahit. Apa tujuannya? Itu kepada acuan hadis yang pertama, karena baginda Rasul pun tidak pakai gamis atau tidak pakai selendang. Itu kan bimananya yang gamis itu ada jahitan yang disambung. Tujuan hadis yang pertama. Kalau misalnya kain kafan ini pakai kain batik bisa?
Bisa asal berupa kapan gitu maksudnya. Ngan sunnahnya waktu itu kalau kita merujuk kepada baginda Rasul, kainnya berwarna putih gitu kan, berwarna putih dan tidak ada komisun. Bahasa komisun itu tidak garis, maksudnya tidak ada jahitan dan tidak pakai baju biasa gitu. Kalau mau merujuk ke sana, apakah boleh pakai kain batik asal pertama kalau tidak ada jahitan, sah-sah saja gitu ya, untuk menutupi sah saja, namun kurang kesempurnaan dan kurang ya tidak merujuk kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul. Sah saja kalau untuk persyaratan untuk menutupi gitu ya, tapi kurang kurang sempurna saja. Jadi ditekankan untuk dipakai warnanya. Iya, warna putih, kemudian tidak ada jahitan kecuali dalam keadaan darurat ya. Mayitnya tidak bisa cukup untuk ditutupi, itu boleh ada jahitan. Gitu. Itu mungkin gambaran ya. Gimana? Yang lainnya? Cukup. Alhamdulillah udah pada paham. Alhamdulillah tuh ya kalau udah paham. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kalau ukurannya sama. Ukurannya sesuai mayit ya. Ya jangan misalnya mayitnya panjang kita beri kain sepotong, akhirnya tidak bisa tutup. Misalnya kain mayitnya 3 meter kita kasih semeter. Nah itu pasti tidak menutupi, itu keterlaluan gitu ya. Mengukur mayit kelebihannya terserah ya. Jadi tidak ada ukuran secara ini ya, sesuai mayit. Kalau tali pocongnya dipakai tali rapiah boleh? Ya boleh dilebihin, itu mau terserah aja. Tidak ada batasan ukuran untuk masalah lebihnya. Tali pocong kan biasanya kan harus tali dari kain kapal juga yang sobek. Mungkin pakai tali lain gitu boleh? Pakai lain, bisa buat apa pakai tali yang lain kalau misalnya ada kan di situ biasanya langsung kalau pengen misalnya pakai tali lain nggak apa-apa sebetulnya ya, tidak apa-apa, tidak termasuk masalah tali. Namun bahasanya mustahabah, ada dianjurkan diantaranya itu kain yang itu dipotong dari kain kapal. Kedua dibelah mana? Dibelah kiri ya. Jadi mohon maaf pernah ada kejadian karena ya baru nggak belajar ya, ditalinya di tengah-tengah ini mayit ya. Jadi akhirnya ketika tidak kontrol ketika masuk kuburan itu jadi gitu-gitu dulu baru bahasa ini malah digoler ke gelap baru jadi kok bisa posisi tali di sini ya di kiri ya, di atas di kiri di sini. Tujuan apa? Ketika kubur itu gampang dibuka. Memang ada anjuran harus dibuka Ustaz. Nanti ada dibahas bab kuburan ya, dibahas ya secara ininya mah ada ya, harus malahnya nanti bab kuburan kan baru bab kafani ya. Emang katanya sih kalau nggak dibuka jadi pocong nanti ya, untuk alasan-alasannya nanti ya ada ketika bang menguburkan mayit ya, untuk gambaran secara itunya itu harus dibuka. Dikubur kan pengal. Sebenarnya dia cepat membusuk. Kalau dibuka ya kalau bab busuk itu kembali kepada amaliyah ya. Banyak dulu ulama-ulama yang sahih, di antaranya tragedi siapa? Pengarang kitab Imam yang dari Banten itu Imam An-Nawawi. Beliau itu hampir seabad ya, dulu pernah kan kebongkar makamnya tapi jasadnya utuh. Sedangkan secara umum biasanya kalau lebih dari 40 hari itu di kuburan sudah habis pakai ya itu dimakan cacing, ada daun belatung gitu ya, ada hewan-hewan yang di bawah. Biasanya udah 40 hari itu udah mulai ini, tapi beliau itu karena amaliyahnya bagus, pengarang kitab, maka beliau pun biasanya dibutuhkan. Ada yang bilang kalau nggak busuk itu bilang nggak diterima sama bumi. Wallahu a'lam ya, walau alam. Namun secara sejarah ilmu hikmah dan ilmu ya ilmu kegaiban itu biasanya yang kuat jasanya itu terutama yang di dalam tanah, diantaranya amaliyahnya bagus gitu ya. Seperti para syuhada itu dulu pernah tragedi jasadnya utuh. Itu baru sahabat, para ulama, apalagi baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak ada yang berani untuk
surganya gitu ya. Itu diantaranya amaliyah, kembali kepada amaliyah ya. Jadi saya juga pernah membongkar yang sudah lama lah, enggak lalunya cuma puluhan tahun, ada yang sekutu gitu ya, ada dulu juga ya. Saya paling keyakinannya harus husnudon, baik sangka bahwa ini itu amaliyahnya bagus. Ada juga yang diawetkan kan, itu mah secara alami yang diawetkan pakai apa, daerah apa ya. Nah, kan itu mah secara alami kan tidak dikubur gitu sehingga diawetkan itu. Tapi itu nggak tahu, itu juga gak usah lama, ada waktunya juga, nggak tahu berapa tahunnya mah gitu ya. Kan Fir'aun nggak diawetkan. Hah? Fir'aun diawetkan. Nah itu seperti Fir'aun itu sudah ada jaminan dari Allah ya. Kalau si Fir'aun itu benar-benar diawetkan, apa bukan amalnya baik karena itu untuk apa, mau'izah, untuk memberikan apa, petunjuk atau peringatan bagi kita bahwasanya orang tersebut itu berani menjadi apa, menjadi Tuhan. Kalau itu sengaja oleh Allah, karena udah pertama ada nas dalam Quran, kedua untuk apa, peringatan bagi kita. Itu diawetkan juga sih Fir'aun. Itu mungkin gambarannya gimana, cukup ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.